semuanya dalam keadaan semangat. Saya Kak Rose, ditemani Mas Vicky di pojok sana. Yuk, saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Oke, baik, kita ke pojokan dulu seperti biasanya sebelum kita masuk ke bintang tamu kita hari ini. Membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya apa? Ini yang salah satu yang kita highlight ya. Ini ada postingannya dari Ruben ya. Dia mengupdate bahwa Taman Pendidikan Sarwendah itu dilempari batu. Ini dia, tega Taman Pendidikan Sarwendah 3 kali dilempari batu saat anak-anak belajar gitu ya. Ini ada foto-fotonya yang diposting. Jadi di Taman Pendidikan ini apa sih, hadiah gitu ya dalam rangka anniversary-nya mereka sebetulnya gitu ya. Jadi kan padahal niatnya bagus untuk anak-anak belajar di PAUD Taman Pendidikan Sarwendah, tapi ya ada oknum-oknum yang aku nggak tahu ada masalah apa sebenarnya. Kenapa? Ini soalnya masalahnya kalau kita lihat di ini, coba di captionnya Ruben baca ya. Udah 3 kali dia bilang Taman Pendidikan Sarwendah yang terletak di Cipetir, Cikidang mendapat perlakuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara menghancurkan kaca-kaca dengan melempar batu ataupun benda apapun untuk menghancurkan kaca, di mana pelaku menghancurkan kaca saat anak-anak sedang belajar. Sedih sekali, pasti anak-anak belajar di situasi yang cemas dan takut dilempar lagi. Semoga pelaku bisa tahu betapa bahayanya untuk anak-anak belajar dan akan menimbulkan trauma gitu ya. Ini komentar netizen coba kita baca. Ini ada Sarwendahnya juga ya, komentar sedih padahal udah dibenerin berapa kali dan tetap dirusak lagi. Semoga anak-anak gak apa-apa ya gitu. Ada lagi komentarnya, pasti ada dalangnya ini mas, semoga bisa diusut sampai tuntas. Lagi lanjut komentar berikutnya, heran dipikir-pikir Ruben orangnya baik tapi kenapa banyak sekali yang benci ya, katanya gitu ya. Ada lagi komentarnya, udah habis gitu doang. Ya karena ada banyak sih kejadian-kejadian yang menimpa Ruben ya. Kemarin habis kemalingan. Rumahnya apa kantornya sih? Kantornya. Terus sekarang dilempar. Ini buat orang-orang yang emang kalau misalnya kesel sama Ruben, misalnya ya, berani nggak ngomong langsung sama orang ya. Jangan ngelempar sekolah ya. Lagi itu ya, bangunan sekolah yang bagus itu sebuah apa ya, tempat yang sangat berharga gitu ya. Ngelempar terus mencelakain orang lain, buat apa sih? Apalagi anak-anak. Kalau emang kurang kerjaan, ya mau bantu-bantu benerin kacanya gitu ya. Pakai gali-gali sumur kalau kurang kerjaan ya. Atau apalah. Jangan sampai benci sama orang itu mencelakai orang lain. Kalau berani ngomong langsung sama orangnya, ada apa sebenarnya kan? Oke, baik. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah sosok selebgram gitu ya, di tahun 2020 di saat pandemi. Ini adalah salah satu orang yang pertama-tama viral di TikTok gitu ya. Setelah viral karena goyangannya, jogetannya, Papi Chulo gitu ya. Tapi sejak itu kemudian kehidupannya banyak yang berubah ya, banyak pro kontra, banyak orang yang komentar-komentar kalau kita baca, ngapain sih dia diundang, prestasinya apa sih, kenapa sih dia dibikin terkenal. Tapi apapun yang terjadi, kehidupannya memang berubah setelah dia viral ya, dia menjadi terkenal dan menjadi sorotan. Dan ada banyak kejadian kemudian yang aku yakin pasti mengubah banyak kehidupannya gitu ya. Dari mulai dihujat, dia dituduh biang kerok, ada perseteruan dengan berbagai orang begitu ya. Di usia 17 tahun, sekarang dia sudah 19 tahun. Dia sempat tidak mau muncul di mana-mana setelah kejadian di mana menyebabkan ada pertengkaran di sebuah kafe sampai ada yang harus dipenjara begitu ya. Dia betul-betul tidak mau muncul. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apa yang ingin dia sampaikan hari ini? Chandrika Cika. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita bersama Chandrika Cika di private room gitu ya. Apa kabar Cika? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama kamu nggak muncul di media, di TV, di podcast, apapun itu? Kayaknya mau nyampe 4 bulan 5 bulan 4 bulan, deh. 5 bulan. Apa yang terjadi pada diri kamu selama itu? Aku refreshing aja lah. Istirahat dulu dari media-media, dari sosmed, biar tenang dulu. Ini baru aja muncul di kamera. Apa yang membuat kamu hari ini akhirnya memutuskan untuk mau tampil lagi? Ya aku nggak bisa diem terus dong di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Harus bisa lagi berkomunikasi di depan kamera kayak gini, harus pede lagi. Sempat nggak pede? Sampai sekarang juga sebenarnya nggak pede, cuman biasain aja. Apa yang membuat kamu nggak pede? Kamu khawatir apa? Apa ya? Takut salah ngomong. Takut dibilang apa ya? Cari perhatian atau apalah.
ya gitu nggak pede jadinya. Karena selalu salah. Mau aku bener pun aku pasti dibilangnya salah. Jadi nggak berani depan kamera kayak gini. Apa kejadian yang paling berat terakhir yang itu memukul mental kamu sekali? Masalah yang kemarin yang panjang itu. Yang sampai ke jalur hukum, Iya. yang ada yang berantem sampai harus masuk penjara. Kenapa itu berat buat kamu? Karena posisi aku di situ aku nggak salah. Aku cuma sebagai saksi. Tapi aku yang disalah-salahin, aku yang dituduh-tuduh. Aku yang dibilang aku yang bikin perkara itu gara-gara aku jadi kayak gini. Padahal enggak gitu. Itu yang berat buat kamu, karena kamu disalah-salahkan. Iya. Kamu sendiri memandang kejadian itu apa sih? Ya jadi pelajaran aja lah buat aku. Apa pelajarannya? Jangan apa ya, aduh nggak deh, udah nggak mau dibahas. Kamu viral di masa pandemi gitu ya, 2020. Di waktu yang begitu singkat, Cika yang dulu berubah. Mama kamu mengatakan kamu tuh anaknya pendiam di rumah. Kamu bisa gambarkan Cika yang dulu sebelum viral dan Cika yang setelah viral tuh apa yang berubah aja sih dalam hidup kamu? Apa aja? Pertemanan sih yang pasti, temanan. Terus aku jadi lebih ngerti gimana pergaulan atau teman-teman yang kayak oh ternyata tuh nih kayak gini. Kayak gimana? Ya banyak lah. Oh ternyata yang kayak gini tuh kayak gini gitu. Jadi aku Teman-teman yang palsu? Iya, ngeliat oh real friends tuh yang kayak gini. Yang teman benar-benar teman tuh kayak gini. Tapi pada intinya aku lebih percaya sama mama papa. Teman-teman yang beneran tuh yang seperti apa? Yang support aku pas aku lagi drop, yang nemenin aku, yang kasih aku nasihat terus. Apa nasihatnya? Biar aku jadi lebih baik, lebih semangat lagi. Terus harus ya pede aja ngejalanin hidup, percaya diri. Jangan nunduk terus. Jadi kamu menemukan pergaulan yang berbeda sama sekali. Pergaulan sih Pergaulan kenalan baru itu mengubah kamu kah, Cika? Sempat mengubah kamu kah? sempat. Dan aku tuh orangnya kan iya terus. Jadi kalau temen ngomong apa, iya oke. Tapi dari situ aku jadi belajar harus bisa bilang enggak. Karena kalau aku iya terus, yang ada aku ikutin orang terus, bukan jadi diri sendiri. Apa efek yang jelek yang kamu rasakan ketika kamu nggak bisa bilang enggak? Apa ya? Banyak sih. Satu aja. Aku nggak bisa bilang nggak buat ajakan temen. Kayak misalkan mau main ke sini atau ke tempat kayak gini, itu sebenarnya nggak baik buat aku. Tapi aku iya aja, iya terus. Padahal itu tuh sebenarnya tempat yang kamu nggak nyaman untuk Iya. datang. Yang berakibat pada masalah kemarin itu. Banyak sih, nggak cuma dari masa itu aja. Cuman yang kemarin tuh lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Dari perilaku kamu sendiri, kamu ngerasa ada yang berubah nggak? Aku jadi tertutup. Jadi tertutup setelah melewati badai itu. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya aku apa adanya aja, ceria, cerita gini-gini. Tapi sekarang lebih yang enggak deh, diem aja udah. Biasanya cerita ke siapa? Sekarang pendiam ke siapa? Ke semuanya. Kecuali ke mama. Kenapa? Kamu pernah dihianati pada saat kamu bercerita itu? Sering dia puter balikin faktanya. Jadi ya udah, nggak ada aku percaya selain orang tua. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Cika ini biang kerok, kamu jawab apa? Terserah, Terserah sekarang. ntar waktu yang ngejawab. Tapi tudingan itu sempat bikin kamu gak ngapa-ngapain selama 4 bulan. Iya. Apa yang terjadi jujur di 4 bulan itu? Jujur waktu lagi masalah aku bener-bener
kamar, nggak keluar, bahkan turun aja pun enggak, di kamar aja, nggak apa-apain di kamar. Apa yang berkecamuk di kepala kamu saat itu? Apa ya, kenapa harus aku yang dituduh, aku yang kayak bikin, kalau aduh nggak bisa ngomong jadi kayak aku yang bikin masalah padahal tuh enggak, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelawan. Maaf ya aku gitu sih. Gak bisa melawan apa? Opini orang. Iya, kalau misalkan kan netizen pasti udah semuanya tuh bilang kalau ini tuh salah aku. Mau aku ngomong A, B, C, D, aku klarifikasi pun percuma. Jadi ya udah aku mending diam aja. Kamu kan sudah sering mendapatkan tuduhan dari netizen. Iya. Kenapa yang ini berbeda? Kenapa yang ini lebih berat dari yang lain? Karena sampai ke jalur hukum. Dan banyak pasti yang public figure yang udah senior tuh pasti dengar masalah aku. Jadi seolah-olah aku tuh anak yang public enemy banget. Aku sedih jadinya. Padahal aku nggak ada niatan bikin masalah itu. Kamu bisa berpikir bahwa banyak public figure yang menganggap kamu sebagai public enemy? Aku takut dikira kayak gitu karena berita aku yang kesebar ya itu. Tapi ada public figure yang begitu, yang berubah sikapnya ke kamu. Ada beberapa. Tadinya apa jadi apa? Tadinya semangatin aku banget, ngedukung, tapi pas ada masa ini jadi kayak orang gak kenal aja. Dan itu masalah sekali buat kamu, public figure yang ikutan menganggap kamu jahat. Nggak jadi masalah sih buat Tapi aku, cuman jadi kayak ngerasa aku dikucilin gitu. Hari ini kamu berani ngomong, momentum apa yang membuat kamu harus nih ngomong? Enggak ngomong apa-apa, udah cukup. Tapi kamu berani muncul lagi? Apa yang menyemangatimu? Siapa? Papa, Papa bilang apa? ya udah berani aja buat ngelakuin sesuatu, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak salah udah jalanin aja, semangat buat aku tuh capek aja, cuman ya untuk ada papa yang semangatin aku buat terus maju, jangan lemah, nggak boleh lihat lemah sama orang. Jadi aku berani buat datang ke sini. Kamu ingin orang lain tahu apa tentang kamu, Cika? Nggak usah, udah nggak usah. Gak usah. Nggak usah. Orang gak perlu tahu kamu. Iya. Kamu masih mau menggunakan platform media sosial untuk berekspresi? Masih. Walaupun ya masih ada juga orang yang tidak akan berkomentar positif. Nggak masalah. Nggak masalah. Kamu masih mau berkenalan dengan public figure? Masih. Berteman dengan mereka? Tapi siapa yang akan kamu jauhi? Yang seperti apa yang akan kamu jauhi? Sampai sekarang pun aku walaupun tahu orang itu toksik, aku nggak ngejauhin. Tapi mungkin sekedar saya hello aja, jangan sering main. Karena aku nggak bisa ngejauhin orang. Karena aku tahu rasanya dijauhin tuh nggak enak. Walaupun dia toksik ya. Toksiknya seperti apa yang kamu temui? Ya yang bermuka dua, yang ngatain aku di belakang, yang adu domba aku kemana-mana, yang muter balikin fakta.
Kamu nggak mau jauhin orang kayak gitu? Bukan dijauhin sih, lebih say hello aja kalau ketemu, nggak mau terlalu deket lagi gitu. Kamu akan ketemu dia lagi kira-kira? Ada kemungkinan kamu ketemu dia lagi? Mungkin. Di mana? Gimana, Jakarta kan circle-nya itu aja. Di circle tempat apa tuh kayak biasanya kamu ketemu dia? Biasanya kadang kalau lagi ngumpul atau ada acara kan pasti ketemu. Oke. Kalau kamu dibilang Cika tuh playgirl, dibayar 20 juta, bisa nemenin siapa aja? Awal-awal sih kaget ya, soalnya itu muncul beritanya pas lagi masalah yang kemarin. Tiba-tiba ada yang bikin berita kayak gitu. Aku shock, cuman karena aku nggak ngerasa, dan kalau nggak ada bukti emang nggak bisa dibuktiin karena enggak. Jadi aku ya udahlah, terserah mau ngomong aku berapa juta, terserah. Yang penting aku nggak kayak gitu. Dan kenapa kamu memilih klarifikasi yang pada saat itu sambil membuat konten joget gitu? Yang mana? Iya, ada artikelnya. Artikel bunyinya, akhirnya Chandrika Cika klarifikasi soal video Cika 20 juta sambil joget di akun TikTok. Aku belum pernah klarifikasi. Oh, belum pernah klarifikasi? Iya. Jadi ini video siapa? Hah? Yang mana sih? Ini bukan kamu. Tapi tulisan captionnya kamu bukan yang bikin. Captionnya mana sih? Captionnya bunyinya apa? Dia sambil jualan sih, pas waktu dia kayak ngomong tentang masalah Oh iya, sampai. sambil live jualan waktu itu. Oh, aku tuh ada yang komen, aku Oh. cuma ngerespon, ya gue nggak kayak gitu, terserah lu gitu. Oh, sambil lalu. Jadi bukan Iya, spesifik jadi nggak kamu. mau bawa pusing. Oh. Aku bilang kayak gitu, Jadi, terserah. jadi buat kamu tuduhan gini nggak terlalu masuk ke dalam hati karena nggak benar Iya. gitu ya. Kalau dibilang Cika star syndrome dan drama queen, Gimana ya? kamu ngerasa nggak sih ketika Aku kamu nggak ngerasa, cuman di setiap ada masalah selalu aku yang dibawa-bawa. Kayak misalkan aku di dalam satu circle ini ada 5 orang. Mm-mm. Satu orang ini buka topik buat ngejelekin orang. Mm-mm. Aku ya normal aja, cewek-cewek pasti kan ada gosip-gosip. Tapi setelah itu diputer balikin faktanya kalau misalkan aku yang bikin cerita itu. Jadi seolah-olah oh Cika yang ngomong, kayak jadi tumbal, oh Cika nih Cika gitu. Udah biasa, jadi gimana ya, awal-awal pasti sedih banget kayak tapi kan aku orangnya malas banget buat ngomong ngomong klarifikasi. Jadi ya udah terserah. Tapi nanti juga kebukti siapa yang ngomong. Ini ada artikel beberapa bahwa kamu dianggap berseteru nih. 4 seleb TikTok ini diduga pernah berseteru dengan Cika Chandrika. Beneran problematik? Ini baca artikel. Ini ada beberapa. Zize, Ansel, Safira. Katanya kamu pernah bilang ini dengan kata-kata Iya, jelek. Kamu pernah video call sama cowoknya itu Nah, dengan baju gitu-gitu. seksi. Yang ini juga berseteru. Ini apa sih sebenarnya? Benar nggak seperti itu, Cika? Sebenarnya tuh salah paham. Salah paham. Mungkin gimana ya? Sama Zize? Ziz sekarang udah main lagi. Udah main Semuanya tuh lagi? udah baik-baik aja. Semuanya udah baik-baik aja? Baik-baik aja, karena itu cuma masalah sepele. Heeh. Yang detik itu juga mereka emosi. Heeh. Langsung di Posting. ngomong ini ABCD. Sedangkan aku yang kayak stop lah nge-live. Kalau misalnya ada masalah ya ngomong aja langsung. Karena aku gak suka banget di internet tuh yang nyindir-nyindir atau ngata-ngatain. Ngomong langsung ketemu. Jadi kalian ketemu nih? Enggak ketemu waktu itu. Aku udah ngajak ketemu, cuman mereka yang kayak ngapain ketemu gitu. Terus? Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu ya, mereka yang ya udahlah udah selesai masalahnya. Langsung ya udahlah, gue juga udah lupa gitu loh. Aku yang oh ya udah berarti kita fine ya. Udah gak ada masalah. Jadi kamu lagi. yang menganggap masalahnya fine? Iya. Enggak, tapi mereka juga yang Zizatnya juga yang oh ya udah itu juga kemarin gue emosi bla gitu. Di dunia kalian ini ya, generasi apa sih nih? Generasi Z. Generasi Z. So itu biasa gitu mengungkapkan kekesalan ke publik, mengajak orang ikut di Mungkin dalam di situ perseteruan kalian ya. Dan temen aku yang ini udah kesel duluan ya, karena aku nggak mau ngerespon dia yang ngamuk-ngamuk, sedangkan aku yang
ya ini faktanya begini. Jadi nggak usah berkuar-kuar di live. Ini masalah sepele gitu loh. Dan tidak ada kata maaf dari salah satu di antara kalian atau dua-duanya? Atau biarkan Aku saja? minta maaf. Kayak misalkan, oh maaf ya mungkin gue pernah ngomongin lo gara-gara dia begini. Oke. Tapi itu bukan gue yang ngomong duluan. Oke, jadi kamu yang sudah klarifikasi ya? Iya. Kalau video call sama cowoknya? Bukan, jadi aku nggak ngerti di situ juga. Uh-uh. Mungkin biasa cewek kadang cuma pakai tank top atau ya di rumah gitu. Video callan mah rame-rame. Oh, rame-rame. Video call. Tapi karena gimana? Kalau cewek kesel kan, ih dia video call aja pakai baju gitu. Tapi di live? Iya. Aku mau cek anakku dulu ya. Jangan suka live deh. Nanti kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.